Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun masih masa pandemi seperti ini, semoga teman-teman tidak mengurungkan niat teman-teman untuk terus belajar. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Vera Widiawati, Mutiara Rahmadani Putri, dan juga Vanessa Dwi Ananda. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan kami tergabung di dalam kelompok mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Nah, kami akan memberikan ilmu kepada teman-teman melalui video-video yang kami buat, yaitu yang bersangkutan dengan psikologi orang dewasa. Dan pastikan teman-teman untuk menonton video-video yang akan kami upload. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai penyesuaian diri dengan pekerjaan pada usia dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia dewasa setengah baya dipandang sebagai masa usia antara umur 40 hingga 60 tahun. Nah, masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Menurut pepatah kuno, seperti halnya buah apel, matangnya seseorang yang berada di usia madya itu pun tidak dalam waktu yang sama. Seperti ada di bulan Juli, bulan Agustus, dan ada pula yang bulan Oktober. Demikian halnya pula dengan manusia. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari penyesuaian diri pada pekerjaan dalam usia dewasa madya? Yang pertama ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Faktor penentu dari kepuasan kerja yaitu yang pertama ada gaji ataupun upah, yang kedua ada kondisi kerja, dan yang terakhir ada hubungan kerja. Nah, dalam hubungan kerja, seseorang harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pekerjaannya tersebut, seperti hubungan dengan rekan kerja, dengan atasan, serta orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk materi penyesuaian diri pada pekerjaan dalam usia dewasa madya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga. Penyesuaian diri dewasa tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat dikarenakan jarang bertemu, serta masalah merawat orang tua yang berusia lanjut. Berdasarkan penelitian, disarankan kepada para dewasa madya untuk membuat persiapan untuk melalui fase pada masa dewasa madya ini, agar penyesuaian diri dalam fase dewasa madya ini dapat disesuaikan dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri terhadap perubahan peran dengan pasangan dan penyesuaian seksual. Yang pertama akan saya bahas penyesuaian terhadap perubahan peran dengan pasangan. Penyesuaian pernikahan adalah proses di mana dua individu memasuki tahap pernikahan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadian, lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengakomodasi kebutuhan dan keinginan, harapan, serta saling menyesuaikan diri di beberapa aspek pernikahan untuk mencapai kepuasan maksimum di dalam pernikahan. Penyesuaian yang paling penting dan pertama kali harus dihadapi
dunia pernikahan adalah yaitu penyesuaian dengan pasangan tentunya. Karena semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh dari masa lalu, maka semakin besar pula pengertian wawasan sosial antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Hubungan interpersonal tersebut antara lain bagaimana individu belajar untuk berkomunikasi serta memberi dan menerima afeksi. Selanjutnya kita beralih pada penyesuaian seksual, di mana penyesuaian seksual ini merupakan penyesuaian utama yang kedua di dalam pernikahan. Hal ini akan menjadi masalah yang paling sulit dalam pernikahan jika salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Permasalahan penyesuaian seksual ini biasanya dikarenakan pasangan yang belum mempunyai pengalaman yang cukup dan keduanya tidak mampu dalam mengendalikan emosi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri terhadap pihak pasangan. Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, makin besar pula pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan. Semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan suaminya, semakin baik pula mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam pernikahan. Nah, artinya hubungan antara suami dan istri haruslah memiliki tujuan yang sama. Baik dalam menentukan dan menjalani kehidupan, mereka harus seimbang atau sinkron, sehingga tidak terjadinya pemicu-pemicu masalah yang akan muncul. Ketika seseorang memiliki pasangan atau yang diikat dengan hubungan yang resmi atau menikah, seseorang akan mulai mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Semua hal itu terjadi pada seseorang dewasa madya yang telah memasuki usia pernikahan, di mana mereka harus menempatkan posisi sebagai suami, sebagai istri, sehingga dengan terwujudnya atau tercapainya tugas maupun kewajiban dan tanggung jawab antara suami dan istri tersebut, mereka akan bisa menempuh kehidupan yang damai, sehingga akan tercapainya tujuan pernikahan yang damai dan sejahtera. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada masa lanjut usia atau pada masa kakek nenek. Penyesuaian diri pada masa lanjut usia terbentuk melalui bentuk-bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh lanjut usia, berupa perilaku kompensatoris, perilaku menarik perhatian orang, memperkuat diri melalui kritik, identifikasi, sikap proyeksi, rasionalisasi, sublimasi, melamun dan menghayal, dan represi. Orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, belajar untuk berinteraksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien, dan memuaskan, serta dapat menyelesaikan konflik, frustasi, maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami kegangguan tingkah laku. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman untuk bisa mengklik di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, dan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyak mungkin, sehingga akan lebih banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dari video ini. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.